Dalam doa Pak Agus. Oke Pak, baik bisa Pak. Dengar ya Pak, cek. Siap dengar Pak. Baik, Bagus. mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang terpuji, termulia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga saat ini, menikmati setiap anugerah yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan Zoom pada malam hari ini dari Jemaatmu GBI Salom. Kami bersyukur boleh bertemu walaupun melalui live seperti ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terlebih kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan yang memberkati, menolong sehingga dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama kami pada malam ini. Apapun keadaan yang mereka alami, sakit yang mereka alami, biarlah Tuhan menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami bawakan Ibu Lince, Yafa juga yang masih dalam pemulihan, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semua rangkaian Zoom kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, kita dengarkan dulu pujian. Kita dengarkan dari rumah sama-sama. Kalau yang mau nyanyi, cuman mohon di unmute dulu ya ininya ya, semuanya ya, biar kita nikmatin dulu malam pujian pada malam hari ini. Silahkan pujiannya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakar, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria,
Oke, kita sudah mendengarkan pujian tadi. Saya berikan kesempatan waktu dan tempat buat pelajaran pada malam hari ini. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Tambunan untuk mengajar. Silakan Bapak Tambunan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik. Jadi judul malam hari ini bersiap untuk kedatangan Tuhan Yesus agak sedikit berbeda dengan yang saya kasih ya. Baik. Dalam kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini ada 2 tahap. Tahap pertama, dia datang untuk mengangkat orang-orang percaya ke surga. Inilah yang disebut dengan rapture, pengangkatan bahasa Indonesianya. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 15 sampai 17. Pada kesempatan pengangkatan ini kaki Tuhan Yesus tidak berjejak di bumi ya. Karena pengangkatan orang percaya itu dalam awan di angkasa. Tahap yang kedua, dia datang dengan orang percaya dan kakinya berjejak di bumi. Itu tertulis di Zakaria pasal 14 ayat 4. Ya. Ya, di atas bukit Zaitun ya. Matius 24, Wahyu 19. Yang pertama kita lihat janji kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saya harap kita, saudara-saudara, ada Alkitab di dekatnya ya. Jadi saya kira ayat ini sudah sangat terkenal ya. Memang konteksnya ayat 1 mengatakan jangan beri hatimu terharu atau gelisah karena dia mengatakan itu karena dia mau berpisah ya. Di pasal 13 ayat terakhir dia mengatakan dia mau meninggalkan murid-murid, jadi hati mereka itu gelisah. Jadi dia beritahu dia meninggalkan mereka, pergi ke rumah Bapa, dia berjanji ayat 3. Dia akan datang kembali dan membawa pengikutnya itu ke tempat yang disediakan, rumah Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 28 juga mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam poin yang kedua ini kita lihat bahwa Tuhan pasti setia untuk menepati janjinya, walaupun ada orang yang menganggapnya itu satu kelalaian ya. Jadi kalau kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa dia tidak lalai ya. Tetapi maksudnya supaya orang bertobat dan diselamatkan. Ibu pun baca. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Baik, kita lanjutkan dengan Ibrani pasal yang 10. Kedengaran nggak, Pak? Halo? Jelas, Pak. Oh, bagus. Ibrani pasal 10, ayatnya 23, 25, dan 37. Kalau ada Alkitabnya di situ, coba dekat-dekat, Ibu Tambunan bacakan. Marilah, ayat 23 Ibrani 10, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Amin. Ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Satu ayat lagi, ayat 37. Iya, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Baik. Jadi dia berjanji dan pasti dia akan datang. Walaupun ada orang yang menganggap itu kelalaian atau menunda, ya. Tetapi ada maksud dia, ya. Tadi dari Petrus itu supaya orang bertobat dan diselamatkan. Kemudian yang ketiga Romawi, kedatangannya kembali inilah pengharapan orang-orang percaya. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Ayat 28, Ibrani 9, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Dari Filipi 3 ayat 20, ya, saya baca kembali. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21 sekalian aja. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya baca baca satunya, ini memang tidak semua kita baca. Titus pasal 2 ayat 13. Titus pasal 3 ya. Pasal 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Iya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kenyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iya. 3 Romawi ini kedatangannya kembali inilah pengharapan. Bahkan disebut di dalam Titus pasal 2 itu pengharapan membahagiakan. Ayat yang lain itu silakan dibaca di rumah ya. 4. Dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 18. Biasanya saya ini khotbahkan kalau ada penghiburan ya, ada yang kedukaan. Baik, dibacakan ayat 14 mulai sampai dengan ayat 18. Atau mulai 13. 1 Ya, Tesalonika pasal 4. Ya. Saya mau saudara-saudara. Ayatnya 14 sampai 18. Boleh. Karena itu jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Iya, kalau kita lihat konteksnya ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, saya tidak mau saudara-saudara bahwa kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi di pasal ini ada pengharapan yang disebutkan bahwa Tuhan Yesus nanti datang. Ada kata turun dari surga, karena dia di pasal 11 kisah Rasul, dia naik ke surga. Ya. Baik saudara-saudara, kemudian ayat dia berikutnya. Sebentar. Siapkan 15 Korintus 15.
Kita orang-orang yang mati dalam Kristus dan orang-orang yang percaya yang masih hidup diubahkan, diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Perhatikan kata diubahkan. 1 Korintus 15, 42 sampai 53. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Amin. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Amin. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sampai situ. Baik. Orang-orang percaya yang diangkat tadi selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Di ayat 17 dikatakan, ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Selama-lamanya. Dari ayat ini kita juga boleh lihat bahwa kalau orang sudah di dalam Tuhan, dia tidak akan mungkin dicampakkan ke neraka. Ya, selama-lamanya. Dan kata yang dipakai di dalam ayat Tesalonika itu kan mati dalam Kristus, ya, meninggal dalam Yesus, ya. Jadi itu termasuk salah satu jaminan kalau orang sudah di dalam anugerah keselamatan Tuhan Yesus, dia nanti dibangkitkan, dan ketika dia dibangkitkan, dia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, ini persiapan ya. Dalam Amos 4 ayat 12 dikatakan, bersiaplah untuk bertemu dengan Allah. Jadi persiapan yang utama sebenarnya untuk bertemu dengan Allah itu bahwa kita sudah bertobat dan percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lihat sebentar dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Mana ya? Dibacain? Oke. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu.
sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang. Terus sampai berapa? Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Iya. Jadi persiapan kita berjaga-jaga, ya. Diilustrasikan tadi di situ mengenai soal ya pencuri datang tidak terduga, jadi perlu berjaga-jaga ya. Dan memang sebelumnya tadi ada gambaran di situ mengenai peristiwa kejadian pasal 6 ya. Ya, makan minum ya. Ya, kawin mengawinkan artinya tidak memikirkan Tuhan dan akhirnya semua jadi binasa di luar keluarga Nuh. Kemudian saudara-saudara dari Tesalonika pasal yang kelima ayat 6 dan ayat 7. Saya baca ya. Tesalonika. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 7. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya. Yang tidur tidak tahu apa-apa ya, tidak berbuat apa-apa. Katakan, saat kita berjaga-jaga, jangan tidur, tentu maksudnya imannya ya. Berjaga-jaga, sadar, karena waktu zaman Nuh itu ya, makan minum ya, dia sadar ya. Jadi sikap kita dalam persiapan kedatangan Tuhan memang berjaga-jaga, sadar, ya, berbaju jerahkan iman, berketopong pengharapan. Karena dia belum datang, tapi kita mengharap ya. Ya, berketopongkan pengharapan keselamatan. Titus 2, 12, 13. Kalau mau perbesarkan yang kayak gini, gimana sih biar lebar gitu? Siapa ini? Sini kelihatan. Oh, saya baca Titus 2 ayat 12 sampai 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Iya, meninggalkan kefasikan. Fasik itu jahat ya, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, surat ya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Pengharapan yang dimaksud di ayat 3 adalah pengharapan penyataan Yesus Kristus ya. Jadi persiapan kita waktu Yesus datang, kita sudah menyucikan diri. Bahkan dikatakan seperti dia yang adalah suci. 6, jadi persiapan kita biarlah selama kita masih hidup sebelum dia datang,
Mari kita rajin bersaksi, rajin memenangkan jiwa, melayani Tuhan, dan memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan. Yang keenam, saudara-saudara. Iya. Keenam, acara atau peristiwa di surga setelah pengangkatan orang-orang percaya. Iya. Jadi setelah orang percaya itu diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa, dibawa ke surga, apa acara untuk orang percaya ya? Untuk orang percaya. Ya. Acara atau peristiwa di surga setelah pengangkatan orang-orang percaya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15. Saya baca, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau kita baca konteks ini, 1 Korintus pasal 3 ayat 11, dasar sudah diletakkan Paulus, yaitu Yesus Kristus. Ya. Di ayat 10, dia memang mengakui bahwa dia oleh anugerah Tuhan menjadi ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, ya, fondasi. Ya. Jadi Rasul Paulus membangun jemaat di Korintus, jemaat itu dibangun, jemaat itu ada dan dibangun karena orang yang di dalam jemaat itu sudah menerima Tuhan Yesus. Sudah ada Yesus di sini. Nah, kemudian karena dia misioneri, dia pergi membangun jemaat, memulai jemaat lagi di mana-mana. Kemudian ada yang melanjutkan pelayanan itu. Ya. Itulah yang dikatakan ada yang membangun di atas, ya, batu permata, tapi jerami. Nah, di situ akan diuji dan dikatakan di situ tadi pekerjaan masing-masing pekerjaannya ya akan diuji. Dan kita lihat di situ ada yang akan dapat pahala, tetapi juga ada yang tetap masuk surga tetapi tidak dapat apa-apa. Ya. Malu. 1 Korintus, coba dilihat 1 Korintus 3 ayat 15 sekali lagi. 1 Korintus 3 ayat, atau diulangi ayat 13 sampai 15. Iya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Ya, perhatikan kata pekerjaan-pekerjaan di situ ya. Jadi kalau motivasinya ikut Tuhan atau melayani Tuhan itu tidak lurus ya, itu seperti membangun di atas dasar ya, jerami, rumput kering, ya, kayu, itu diuji terbakar. Jadi kalau motif kita masuk dalam pelayanan tidak benar ya, memang dikatakan ayat 15 tetap selamat. Tetapi seperti Dari dalam api. Iya, lewat dari dalam api ya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di situ ya ada anggota gereja yang berbuat tidak patut sama ibu tirinya ya. Katakan Paulus, mari kita serahkan dia kepada iblis supaya binasa, tubuhnya, jiwanya selamat ya. Kemudian 2 Korintus pasal 10 ya. 5 ayat 10. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Iya. Ini memang menghadap tahta pengadilan Kristus. Bukan menghadap tahta pengadilan tahta putih ya.
Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya. Baca ulang sekali lagi. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi ada kata di situ kita. Kalau ada kata kita berarti Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Ya. Jadi yang diadili di situ bukan imannya tetapi perbuatannya. Perilakunya. Karena Allah itu adil, ya. Anaknya yang manis dibilin bakso. Anaknya yang enggak manis enggak dapat apa-apa, tapi tetap boleh masuk ke rumah. Jadi kita lihat di situ, iya, dapat pahala apa enggak? Surga tetap masuk ya. Kemudian Roma 14 ayat 12. Ya, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Iya. Jadi setelah kita jadi anak Tuhan, setelah kita diselamatkan, ya kehidupan ini jangan dipermainkan. Ya. Jadi karena itu nanti kita akan pertanggungjawabkan. Ini semua acara setelah Tuhan Yesus membawa kita ke surga. Di surga ini acaranya. Ya, jadi ada pembagian pahala. Kemudian ada satu lagi saya kira di sini yang belum masuk ya. Mengenai di surga pesta perkawinan anak domba. Enggak dimasukkan ya. Coba buka Wahyu, saudara. Itu di nomor berapa tadi? 6 kembali. Oh, ada yang kurang. Tolong dicatat ya. Yang bagian kedua, perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19, ya, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9 ya. Ini maaf terloncat tadi ya, tidak diketik. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9 ya, perjamuan kawin anak domba. Itu acara setelah orang Kristen ya, jemaatnya diangkat. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2 memang Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat itu adalah calon istri Yesus Kristus secara rohani ya. Dan di dalam ayat Efesus pasal 5 juga ada gambaran bahwa Kristus ya calon pasangannya, calon istrinya mempelai perempuan itu adalah jemaat. Itu peristiwa setelah umat Tuhan, jemaat itu diangkat di surga, itu acaranya. Sekarang kita lihat 7 Romawi, ya, peristiwa di bumi. Di dunia ini, setelah orang-orang percaya diangkat ke surga. Yang pertama, antikristus muncul. Wahyu pasal 13 ya. Ya, di Wahyu pasal 13 itu, antikristus itu ya ada tanda 666. Dan juga di dalam
2 Tesalonika pasal 2, sebutan di situ untuk antikristus itu adalah si pendurhaka. Demikian juga di Perjanjian Lama di Daniel pasal 7 dan pasal 11. Kemudian saudara-saudara, terjadi perang besar. Itu dinubuatkan di dalam Wahyu 12, Daniel pasal 12 ayat 1 dan Wahyu 24 ayat 20. Matius 24 ayat 21. ayat 21. Oke. Kemudian perang perang Armageddon di mana sih itu? Iya. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Silakan baca. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi-nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari bintang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup dalam lautan yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi binatang di situ adalah antikristus. Dan di dalam perang Armageddon itu nabi palsu antikristus dicapai ke dalam lautan api. Dan iblis belum, ya. Dalam peristiwa ini memang dia dikurung dulu 1000 tahun, kemudian nanti dilepaskan. Pada masa perang Armageddon, Wahyu 19:17 sampai 21 itu, antikristus dibunuh dan dimusnahkan dikatakan, ya. Jadi 2 Tesalonika pasal 2. Mari kita lihat sebentar. Ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat ke-8. Ini agak jarang memang dijelaskan. Ayat ke 2 Tesalonika. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Iya, kalau Yesus datang kembali, si pendurhaka yang adalah antikristus itu dibunuh, dimusnahkan. Wahyu 19 ayat 20. Ulang baca ya. Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20. Ya. Dari situ itunya suaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Sana. Udah ada satu lagi. Yang bagian terakhir itu Cuman pertanyaan aja. mana kertas itu tadi? Saya kira itu ya. Ini? Di balik yang sebelahnya ada yang dibalik kan udah Ya. Mereka lagi kita tunggu. akhiri aja kali ya. Hah? Baik, saya kira kita akhiri aja. Jadi sampai di situ ya pelajaran kita, dan nah ini ada pertanyaan. Oke, sesudah itu Tuhan Yesus datang kedua kali dengan orang-orang percaya. Jadi tahap pertama dia datang untuk orang-orang percaya. 1 Tesalonika pasal 8. Kemudian tahap kedua dia datang dengan orang-orang percaya ke dunia ini, dan pada waktu dia datang ke dunia ini kedua kali, kakinya berjejak di atas Bukit Zaitun. Dia sampai di bumi ini. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah bersiap-siap untuk kedatangannya menjemput kita? Ya. Memang lihat ada contoh dalam Matius 25 itu ya. Ada itu 10 gadis menyongsong pengantin, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Ya, tidak disangka pengantin datang, mereka tidur, kemudian ada yang teriak, bangun. Tetapi ibu itu perutnya tidak lengkap, ya, tidak ada minyak. Coba minta kepada yang punya minyak, mereka nggak mau karena dikatakan siapa tahu nanti nggak cukup. Kemudian disuruh mereka beli aja tempat lain. Ketika mereka pulang, pintu sudah ditutup, ya, karena tidak siap. Ada yang menafsirkan bahwa minyak itu gambaran dari Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus, orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, 12 sampai dengan 13 ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Ya, jadi itu pertanyaan bagi kita. Ya, kalau misalnya ada tamu saya datang ya, apalagi misalnya orang penting ya, nah itu saya sama Ibu Tambunan agak repot juga tuh mempersiapkan sesuatu, ya, tempat, ya, makanan, ya, dia tamu nginap, ya kita persiapkan itu kamar, ya, semuanya dipersiapkan. Nah ini raja di atas segala, gimana persiapan kita? Tadi sudah disampaikan dari firman Tuhan. Biarlah kita berjaga-jaga, biarlah kita berdoa, bangun, dan bersaksi, iya, bersaksi, memenangkan jiwa, ya, rajin pelayanan, ya, mendukung, ya, pelayanan, memberi, ya, dan hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati. Pak Cahyo, terima kasih kesempatan ini. Kalau boleh saya usul, ada satu usul. Iya, Pak. Jangan mendadak Pak, mau beritahu ada job sehingga saya kurang begitu siap. Oke, Pak Tambunan. Kalau boleh 1 minggu Pak. Oh, 1 minggu Pak, boleh ya Pak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak untuk firman Tuhannya, pembelajarannya pada malam hari ini. Iya, jadi berhubungan dengan corona ini, dia datang pada waktu itu atau kita yang dipanggil pulang? Baik, oke. Ya, mana saudara-saudara pelajaran pada malam hari ini ada yang deg-degan,
kira-kira diangkat atau enggak? Mudah-mudahan semuanya sekarang semua ada yakin ya kita semua angkat Ya ya. dong. Diangkat Amin. dong Pak. Masa nggak diangkat? Oke. Bahaya kalau Mungkin ada siap. tambahannya. Pak, dari yang lain mungkin dari saya lihat Bang Parlin ya, tadi kita tanyain Bang Parlin gimana kabarnya? Sehat Bang ya? Soalnya kemarin lihat di Facebook kayaknya gimana gitu. Mohon maaf lagi sama masih ada Oh. masalah. Sehat. Sehat ya Bang ya. Oke, Terima kasih puji doanya. Tuhan. Ya. Oke. Pak Iwan, mungkin ada tambahan Pak Iwan? Lempar ke pertanyaan. Kan ya panjang lebar itu udah cukup komplit, cuman kita harus hati-hati ya bahwa seperti yang tadi kan walaupun seloroh itu kita diangkat nggak nih gitu kan. Nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kalau kita udah di dalam Kristus ya, dalam Tuhan, udah percaya sungguh-sungguh, ya pasti diangkat gitu. Apapun yang terjadi, kita masih diangkat. Jadi kecuali ya orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, ya pasti kagak diangkat gitu. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu. Seandainya kita hidupnya itu ya nggak kudus lah. Hanya nanti yang membedakan itu hanya upahnya. Seperti tadi dalam pengadilan apa ya tadi itu Bang Bema ya, itu kan hanya pembagian upah ya, bukan kita itu masuk surga atau masuk neraka ya, kita udah di surga. Nah, jadi harus yakin kalau kita pasti diangkat oleh dalam Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Yang nggak diangkat ya nggak dalam Tuhan Yesus itu. Ya saya itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Iwan, masukannya memang kadang-kadang ini agak-agak, kalau menurut saya yang sering saya dengar ya, kayak agak-agak kontroversial juga ya. Jadi oh ya gue udah selamat gitu kan, gue pasti selamat, gue udah percaya Tuhan Yesus, tapi pas lagi menghadapi situasi colong jangan ya, atau tonjok jangan ya, kan kayak gitu. Banyak orang-orang kita tuh yang masih apa ya, perbuatannya kan kurang bagus gitu kayak, jadi yang akhirnya itu Tuhan, Tuhan Yesus full ya 100% karya Tuhan Yesus. Jadi kita nggak bisa membatalkan apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu loh di dalam karyanya di kayu salib. Kebanyakan orang selalu berfokus kepada perbuatan. Jadi kalau perbuatan saya nanti gagal sampai Tuhan panggil, pasti saya nggak masuk ke surga gitu. Tadi seperti tadi contoh mengenai wanita-wanita yang membawa minyak ya. Bawa minyak ada yang enggak lah, semuanya kan bawa minyak, hanya dia nggak siapnya itu minyaknya full gitu loh, sehingga nggak cukup sampai pengantin itu datang. Nah dia dikunci betulnya itu hati-hati, jangan sampai kita terjebak selamat itu kita yang nentuin, itu Tuhan yang nentuin gitu sebetulnya. Karena ada gerakan ya, namanya itu baptis free will. Baptis yang bebas, artinya keselamatan Tuhan itu bisa kita batalkan kita sendiri, padahal nggak bisa, kita nggak ada kuasa bisa membatalkan keselamatan itu. Yesus yang sudah sempurna loh buat kita, dia udah mati di kayu salib, kita nggak melakukan apa-apa, yang penting kita percaya dan dia selamatkan gitu. Jadi kita jangan terjebak sama perbuatan kita yang seperti jadi ragu-ragu gitu. Namanya kita masih dalam daging ini ya, itu kan masih berdosa. Nah itu mungkin kita nggak berdosa, nah, ini kan fana. Nah tinggal kita nanti upahnya. Tadi anak yang nakal sama anak yang taat orang tua kan beda, upahnya pasti berbeda. Itu aja. betul. Oke?
Iya memang Boleh memang saya sih tambah secara sedikit? teori sih memang saya udah paham ya. Ini saya pribadi ya soal ini ya. Cuman kadang-kadang kok saya agak-agak bingungnya tuh Kak Iwan ya. Misalnya contoh banyak juga kan kasus di tempat kita mungkin yang dulu-dulu ya. Kalau mesti mungkin Kak Iwan ingat zaman-zamannya kita masih sekolah minggu itu ada guru sekolah minggu kita juga yang apa namanya pindah agama jadi mualaf kan gitu ya. Padahal kan secara secara lihat gitu loh. Dia pasti udah percaya gitu kan harusnya gitu loh. Itu gimana kalau menurut Kak Iwan tuh Kak Iwan? Kalau menurut Iwan ya. Karena saya untuk penjelasan secara teori itu saya agak susah seperti itu. Kalau orang itu sudah selamat atau belum itu bukan kita, tapi Tuhan. Kalau di dalam Tuhan Yesus itu nggak mungkin dia pindah agama lah, ya begini begitulah itu nggak mungkin. Kalau dia seperti itu berarti dia belum sungguh-sungguh tema Tuhan Yesus itu loh. Walaupun dia udah sekolah minggu bahkan ada. Saya balikin lagi Kak Iwan, misalnya Kak Iwan. Ya, Kalau memang dia benar-benar percaya Tuhan Yesus, nggak mungkin dia melakukan perbuatan jahat, Kak Iwan. Kalau saya dibalikin kayak gitu gimana Kak? karena perbuatan jahat itu kita dalam tubuh ini kan masih berbuat jahat. Karena ini panah. Kita walaupun udah terima Tuhan Yesus, nggak mungkin kita nggak berbuat jahat gitu loh. Hanya kita tubuh. Saya selalukan, Pak Tamunan mungkin ya Pak Tamunan mengapa maju 2 langkah, mundur 1 langkah gitu loh. Artinya kita tetap maju selangkah. Itu dalam menjalani kehidupan kita. Jadi perbuatan kita itu nggak membatalkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan gitu. Kecuali dia menjual Yesus ya. Artinya berarti dia belum sungguh-sungguh ada Tuhan Yesus dalam hatinya, itu aja, gampang kok itu bilang gitu. Oh, siap. Oke, daripada saya borong pertanyaannya semua, ada yang mau tanya lagi? Saya lemparkan untuk penambahan. Ntar saya borong lah pertanyaannya kalau kagak ada yang nanya. Enggak juga sih. Halo, malam. Lapor dulu Pak. Ya, Saya Fernando mau nanya. ya, enggak mau cuma nanggapin aja yang punya Kak Iwan. Saya pernah dengar khotbah di pendeta apa Ezra Sonru ya kalau misalnya itu. Tapi dia jawabannya nggak seperti Kak Iwan. Karena ternyata kalau dia pun melayani tapi ternyata berbalik, itu dia tidak sungguh-sungguh sebenarnya. Cuman kamuflase aja. Hanya bungkusnya aja tapi dalamnya enggak. Makanya kan kayak saya bilang, saya kali ke Manggisan. Wilayahnya, orang-orangnya gimana? Tapi saya hingga sekarang ini saya itu tetap seperti ini. Diajak sholat, saya bilang saya ke gereja hari Minggu. Jadi gitu sebenarnya tergantung orang imannya gimana gitu. Iman dia gimana dengan imannya. Kalau imannya aku yakin dia mengimani Yesus sampai tercurah di kayu salib dia keselamatan ya tetap seperti kita kuat. Tapi kalau misalnya cuman bungkusnya aja tapi dalamnya enggak kan ya banyak orang Kristen yang sekarang berpindah karena hanya sebagai kamuflase seperti benar kan. Banyak yang mereka di depan, contohnya banyak lah yang seperti Ayah Waloni, seorang yang luar biasa, tapi kan ternyata cuma bungkusnya kan, kopernya aja, imannya enggak bicara dia. Itu aja sih. Makasih. Oke, thank you masukannya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau melanjutkan pertanyaannya atau mau bertanya, silahkan. Itu tadi Pak Tambunan mau nambahin deh. Ya, kali ini ya. Ya tadi Pak Tambunan mau ngomong kepotong sama masih Pak Iwan tadi ya. Terus ada pertanyaan Pak Billy di chat. Di chat ada pertanyaan Pak Billy. Pak Tambunan Saya bacakan pertanyaannya Pak Billy ya Pak Tambunan nih. Silakan. Pak, 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 dari butir yang ke-14 dan 15 boleh dispesifikasikan lagi? Iya, tadi saya menyebut bahwa konteksnya itu kan ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11
Rasul Paulus sudah meletakkan dasar itu dan diberitahu dasar itu adalah Yesus Kristus. Jadi sudah ada Yesus Kristus di hatinya. Ya. Itu sudah ada Yesus Kristus. Membangun jemaat bukan gedung. Membangun jemaat, orang-orang harus ada Kristus di hatinya. Ada Kristus di hatinya karena dia mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Bertobat. Nah, tetapi setelah orangnya jadi orang Kristen, pelayanan ini ada kan seperti yang dikatakan tadi. Bisa aja dia sudah melayani guru sekolah minggu tadi kasih contoh. Tapi kemudian melenceng. Ya toh? Jadi kalau konteks 1 Korintus 3 11 sampai dengan 15 tadi itu orangnya udah percaya Pak Billy. Tapi kemudian yang dimaksud dengan spesifik itu ya, di dalam pelayanan itu kan motivasinya masuk ke pelayanan itu apa? Murni apa tidak? Panggilan Tuhan apa tidak? Apakah ada misalnya ikut melayani karena si laki-laki ini misalnya melihat, wah di gereja itu ada cewek cantik. Jadi motifnya nggak lurus. Atau terjun di pelayanan, wah supaya saya dapat uang. Itu kan. Jadi motif-motif seperti itulah yang dikatakan, ya motif seperti itu yang dikatakan dengan membangun di atas kekristenannya itu rumput kering, jerami, ya. Kayu itu diuji, ya. Jadi kalau terbakar tetap selamat, tetapi seperti dari api nggak dapat apa-apa, selama sih tetap selamat ya. Saya kasih contoh tadi dari 1 Korintus pasal 5 ya. Ada anggota jemaat hidup bersama dengan istri bapaknya. Iya, kita tafsirkan itu kan ibu tirinya. Itu kan incest ya. Dan Paulus bilang, mari kita kumpul satu roh, biar dia dibunuh. Agar rohnya selamat. Ya, kalau kita teruskan pembacaan itu konteks sampai 13, di situ kan ayat 7 juga dikatakan itu buanglah ragi itu supaya tinggal yang murni. Ya. Tapi kan sekali selamat, selamanya selamat kalau memang sudah benar-benar di dalam Kristus. Jadi itu yang saya mau katakan, Pak Billy, mengenai spesifiknya itu. Motivasinya dalam pelayanan, murni apa tidak? Benar nggak apa tidak? Ya, karena ada orang, apalagi masa kini mungkin ya, menjadi singer, menjadi ini kan, ya yang diharapkan amplop, misalnya. Jadi, ya itu menjadi profesi, sebenarnya kan itu bukan profesi, tapi itu kan panggilan. Jadi seperti itu yang saya maksud Bapak Billy. Kemudian mengenai pertanyaannya Bapak apa tadi, Bapak Cahyo ya. Ada dua macam Kristen, Pak. Ada Kristen duniawi, ada Kristen rohani, Pak. Ya. Contoh orang Kristen duniawi, siapa itu yang dikatakan? Itu ponakannya Abraham ya, Lot. Ya. Dia pilih Sodom dan Gomora ya karena subur ya. Dan apa yang terjadi setelah dia pilih tempat itu, kemudian jadi seperti komandan dia karena dia ada di pintu gerbang ya. Kemudian datang malaikat memberitahu, itu kamu keluar, nanti kamu dibinasakan. Apa yang terjadi? Orang-orang sekitar situ ya, karena memang dosa homoseks juga di situ ya. Jadi memang tersiksa batinnya. Di dalam buku Petrus dikatakan bahwa Petrus itu memang orang benar tapi tersiksa batinnya karena dia ada di lingkungan itu. Dan kita lihat istrinya ya. Istrinya dilarang menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang. Ada apa di belakang? Ya. Jadi kemudian juga yang seperti disinggung sama Bapak Iwan ya.
di dalam tubuh ini kita kan ada peperangan, Pak. Galatia pasal 5, 16 ya, sampai dengan 18 itu. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Perang itu, Pak, perang. Ya. Di dalam tubuh yang fana ini kan ada nafsu dosa. Dalam Roma pasal 7, Pak, ayat 18 sampai dengan 25, Rasul Paulus mengatakan, saya mau melakukan yang baik. Tapi sementara saya mau melakukan yang baik, yang muncul apa? Yang jahat. Ayat 24 dia bilang apa? Wow, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, di dalam tubuh yang fana yang akan maut ini, masuk kuburan ini, di dalamnya masih ada nafsu dosa. Dan kita bisa menang kalau kita Galatia pasal 5 itu memberi diri dipimpin oleh roh. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, kita bisa berkemenangan, Pak. Jadi, ya, sekali kita anak Tuhan, kalau kita sudah sungguh dilahirkan kembali, kita tetap anak. Memang maunya Bapak kita yang di surga, anak manis kan? Hah? Saya sering kasih ilustrasi. Saya mau anak saya, Evan, itu manis, baik, nurut. Ya. Tapi kalau dia tidak manis, tidak nurut, saya tidak mengharap masuk ke kantor polisi, tetapi andai kata dia berurusan dengan polisi, masih anak saya enggak? Masih anak saya. Karena sekali dilahirkan, dia dilahirkan. Bukan artinya dilahirkan, tidak dilahirkan lagi. Dari situlah muncul doktrin kita juga ya, doktrin keselamatan kita. Sekali selamat, selamanya selamat. Kecuali tadi dari 1 Korintus pasal yang 1 Yohanes pasal 2 itu ya, harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, memang ayat itu mengatakan dulu mereka termasuk pada kita. Tapi karena tidak sungguh-sungguh, keluar dari kita. Banyak seperti itu kan. Ya, Angelina Sondak misalnya bapaknya Kristen. Banyaklah contoh-contoh seperti itu. Itu buktinya tidak sungguh-sungguh. Jadi kata kunci di situ kan, sungguh-sungguh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tambunan pencerahannya, Kak Iwan pencerahannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau nanya. Pak Billy gimana Pak Billy? Sudah puas Pak Billy? Sudah Pak. Masuk. Oke Pak Billy. Ada pertanyaan lagi nggak Pak? Belum sih, saat ini lagi dibaca lagi nih. Oh iya, ntar kalau ada pertanyaan lagi WA saya aja Pak, ntar saya yang jawab Pak. Iya. Oke siap Pak. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup nih? Saya mau nanya. Istri saya mau nanya Pak. Silakan. Tanya sama siapa? Tanya sama Marlin, tanya sama Iwan. Armageddon itu gimana ya Pak ya? Itu akhir zaman? Bisa jelas. Iya, dari penjelasan tadi Bu ya, orang Kristen memang, orang Kristen tadi sudah diangkat Bu, Tesalonika pasal 4 ya Bu ya. Dan acara di surga, ya, acara di surga kan pembagian pahala sama pesta perkawinan anak domba. Di bumi ini masa 7 tahun muncul antikristus. Dan itu memang 7 tahun, 3,5 tahun damai-damai, 3,5 tahun memang ya ribut ya. Dan pertanyaan Ibu, perang Armageddon itu tadi, yang orang yang menentang Kristus itu, kemudian Kristus datang, Kristus sendiri yang membunuh mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya dikatakan. Nah, jadi pada waktu Yesus datang kedua kali itulah perang Armageddon, ya. Dan di situ tadi kita sudah membaca bahwa nabi palsu sama antikristus dicampakkan ke dalam lautan api, belerang. Tapi iblis 1000 tahun masih dikurung, Bu. Jadi perang Armageddon itu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya, menentang Yesus Kristus, dan Kristus datang naik kuda putih. Dan disitulah dia membinasakan ya orang-orang yang tidak percaya itu.
Ya, jadi dibacalah tadi itu di dalam ya Wahyu pasal 19 ya Bu ya. Nabi palsu dan antikristus dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh berelang pada waktu perang Armageddon itu. Nah, bagi kita, saya katakan kita orang yang sudah di dalam Kristus, kita bersama dengan Kristus. Nah, kalau 1 Tesalonika pasal 4, ya, ayat 14 sampai dengan 17 tadi, Yesus datang untuk. Jadi perhatikan kata untuk. Ya, tapi kalau waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, kakinya di Bukit Zaitun, menghabisi orang-orang yang menentang dia di perang Armageddon, Yesus datang dengan. Jadi di situ, Bu. 1 Tesalonika pasal 4, Yesus datang untuk menjemput kita. Dalam Zakaria 14, kemudian di dalam Wahyu, ya, Yesus datang dengan orang-orang percaya. Ya, jadi disitulah waktu perang Armageddon itu Yesus membinasakan semuanya itu, musuh-musuhnya itu, dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Tentu itu dengan firman Allah cukup ya. Ya, tolong dibaca itu di dalam Wahyu itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Memang itu sudah bagian yang kedua memang. Jadi yang perlu kita ingat, kedatangan Kristus yang kedua kali ada tahap pertama, ada tahap kedua. Memang banyak orang yang menyatukan itu. Ya. Jadi tahap pertama, tahap kedua itu tidak dibagi, jadi satu aja begitu. Jadi ada seperti yang Pak Iwan bilang tadi kan, ada orang yang pre-mil, ya, pre-millennium. Milnya itu kan milenium ya, kerajaan 1000 tahun. Ya, ada post-millennium. Ya, Yesus itu datang setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi ada kekristenan yang kepercayaannya berbeda-beda. Tapi itu yang saya sampaikan Ibu, mungkin kalau ada yang menambahkan dipersilahkan. Ya, ada yang mau menambahkan mungkin gitu ya. Istri saya sudah mengerti kan. Nanti kalau belum mengerti saya di kamar nanti saya yang ajarin lagi Pak. Tenang aja Pak. Itu Alkitabiah Pak. Karena 1 Korintus pasal 5 nanti ditanya sama suaminya katanya. Ya Pak. Itu sama aja. Itu mungkin kayak perang ini ya Pak ya. Kalau di pewayangan perang Baratayuda, perang kebaikan dan kejahatan ya Pak. Saya kurang tahu Pak, karena saya orang Batak Pak. Saya kurang tahu apa itu Petruk, apa siapa Sontoloyo, saya kurang tahu itu. Itu Pandawa 5 Pak. Kami nggak dengar itu di sana Pak. Oke, sedikit. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan Pak Evan, saya belum dengar suara Pak Evan. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Saya cuma mau kasih tahu ada di Matius 24 ayat 36. Di situ dikatakan, ini bahasa Indonesianya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di bahasa Inggrisnya itu but of that day and hour. Jadi dibilang bahasa Indonesia hari dan saat. Bahasa Inggris itu day and hour. Sudah dibilang tahun. Nah, orang ada yang mengatakan sebenarnya bisa diprediksi tahun kedatangan Tuhan Yesus. Memang nggak dikasih tahu ya. Tapi kalau misalnya belajar ada di Alkitab itu ada dispensasi, dan kita melihat mengenai tanda-tanda zaman mengenai kedatangan Tuhan itu sebenarnya udah nggak lama lagi. Apalagi kalau kita berpikir mengenai Timur Tengah ya, Israel sudah memindahkan ibu kota. Amerika sudah memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, bukan di Tel Aviv. Itu kan berarti kan mengakui bahwa ibu kotanya Israel itu kan Yerusalem. Nah, sebenarnya kemarin setelah mulai agak panas ya, tapi memang agak reda lagi sekarang, itu sebenarnya makin lagi bahwa memang
kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ada beberapa negara Islam yang mulai damai sama Israel, ya itu juga menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat lagi. Ya seperti banyaknya penyakit, dan ini pandemi seluruh dunia. Saya perhatikan juga ada 2 orang kaya ya, orang Amerika tuh yang melakukan perjalanan ke antariksa. Kamu baca berita ya, itu bosnya Virgin sama satu lagi yang punya Amazon gitu. Jadi memang orang sudah makin canggih, orang makin high tech, makin berani mau menuju ke luar angkasa. Itu sudah apa ya? Memang makin menunjukkan bahwa memang akhir zaman ini sebentar lagi. Saya pikir nggak lama. Cuma kita jangan berpikir bahwa keadaan kita begini-begini saja. Jangan kita punya pikiran seperti itu gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri bahwa memang setiap saat ya, kapanpun Tuhan bisa datang ya, dan jangan berpikir bahwa memang harus semuanya dulu terjadi gitu. Kalau dia kan maunya dia kan terserah dia ya, mau kapan aja ya. Jadi ada saya dengar dari pendeta di Filipina ya, beberapa tahun yang lalu seperti ada penang Amerika yang memprediksi Tuhan Yesus datang tuh dari zaman waktu dia ngomong itu 8 tahun lagi. Tidak diberitahu karena memang Alkitab katakan hari dan jamnya nggak dikasih tahu, tetapi bisa seperti diprediksi tahunnya. Jadi saya memang nggak percaya juga yang dia katakan. Cuma saya berpikir memang kalau lihat keadaan dunia, bencana alam ya, Cina, Eropa, kemudian banyak pembunuhan di Amerika. Itu apa yang dikatakan Alkitab itu satu persatu tergenapi. Maka kita sadar nggak mengenai hal itu? Atau kita perhatikan nggak kondisi dunia yang memang sebenarnya terjadi di dunia itu yang makin menunjukkan nggak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Itu jadi kejahatan makin parah, ya kan? Memang teknologi makin canggih, tetapi ya penyakit juga makin parah. Penderitaan mana, bencana di mana-mana. Demi ini benar apa yang dikatakan itu di dalam Injil ya, menunjukkan keadaan orang-orang akhirnya makin jauh dari Tuhan. Itu saya perhatikan itu. Apalagi dengan adanya batasan-pembatasan karena pandemi ini ya, orang nggak bisa ke gereja, orang bisa kumpul di rumah Tuhan gitu ya. Nah, yang saya perhatikan misalnya grup Zoom ini ya, puji Tuhan kita yang kumpul begini ya, saya mengerti pentingnya misalnya belajar firman Tuhan atau pentingnya kita bersekutu sama anak Tuhan. Tapi kemana yang lain kalau menurut saya ya, kita nggak bisa datang di satu tempat, kita nggak bisa ibadah di satu tempat, tapi sebenarnya teknologi ini memungkinkan kita bersekutu, belajar firman Tuhan, tapi itu pun nggak dipakai gitu loh. Ya terlepas misalnya nggak punya sinyal atau nggak ada pulsa gitu ya. Tapi saya bisa membandingkan ya sebelum pandemi, oke, misalnya kehadiran sekian orang gitu ya. Setelah pandemi, ya saya lihat memang ada peningkatan dalam arti yang memang nggak pernah hadir datang di kebaktian malam, saya lihat ada di ibadah malam gitu. Tapi yang saya lihat juga yang memang dulunya nggak pernah datang, makin nggak datang, yang pernah datang juga seperti nggak kelihatan gitu, atau nggak pernah hadir gitu, atau nggak pernah muncul di dalam ibadah gitu. Ya, saya kurang tahu ya. Bisa saja satu orang tapi keluarganya nonton juga, saya kurang tahu. Nah, yang saya perhatikan memang Alkitab itu selalu benar ya, bahwa memang akhir zaman itu memang menunjukkan orang-orang itu makin menjauh dari Tuhan. Nah, saya lihat memang kondisi juga bagaimana kejahatannya. Kan saya pernah katakan, teman saya sendiri murid sekolah Alkitab sama-sama belajar firman Tuhan, kawin sama jenis. Itu kan apa nggak parah ya? Saya juga sering lihat di Facebook itu, di YouTube. Apa ya?
pernikahan sama jenis itu makin dilegalkan gitu. Indonesia ini main kucing-kucingan ya, karena memang peraturannya jelas, tapi bukan yang nggak ada. Dan memang istilahnya mereka seperti menuntut hak ya, adanya kesetaraan, bahwa kami juga sama-sama manusia ya. Apakah itu nggak menunjukkan bahwa memang manusia makin jahat, karena itu Alkitab sudah katakan. Memang di balik itu kita mengerti. Itulah tanda-tanda Tuhan Yesus semakin lama semakin dekat kedatangannya. Ya memang kita berpikirnya ya, kalau saya sih berharap kita berpikirnya jangan merasa bahwa wah masih lama, saya belum begini, saya belum begitu. Mari kita berpikir, wah sebentar lagi Tuhan Yesus sudah mendatang. Mari kita juga sambil memperhatikan kondisi dunia ya, atau yang sedang terjadi saat ini. Jadi bukan hanya memang pandemi yang harus kita dengar, tapi apa berita-berita ya. Kita memang sudah nggak bisa normal seperti dulu, nggak bisa berdekatan, nggak bisa bersalaman gitu ya, nggak bisa duduk dekat-dekat dan lain sebagainya. Dan itu memang pas apa yang dibilang Alkitab, itu menunjukkan memang nanti bahkan sesama manusia pun kita akan mulai merenggang gitu, makin berjarak gitu ya, karena memang kondisi seperti ini. Jadi saya melihat memang kita bilang tentang hari dan masa atau saat nggak bisa dikasih kepastian ya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu ya, tapi tanda-tandanya itu makin menunjukkan. Saya sih berharapnya ntar malam ya, supaya kita nggak usah Zoom lagi ya Pak Cahyo ya, kita nggak usah sakit lagi, kita nggak usah PPKM lagi, beres kita ketemu dengan orang-orang yang kita kasih yang lebih dahulu dipanggil Tuhan. Nah itu tinggal pilihan kita nih, kita mau ntar malam, atau kita, saya belum beli rumah, saya belum beli mobil, saya belum yang menikah, belum saya pribadi ya, maunya nanti nih bisa gitu kan. Nah, kalau udah dia datang beres semua, kita reuni misalnya dengan almarhum siapa, Sinaga, Bapak Raja Guguk, dengan Kak Sondang, saya sebutin orang yang kita sudah dipanggil Tuhan, yang kita kasihi, kita akan kumpul lagi dengan mereka. Kalau saya sih lebih berpikir mendingan begitu dah ya, beres, besok nggak usah lagi beli sayur, nggak usah repot cari makan ya, nggak usah beli vitamin, nggak usah vaksin, itu beres semua. Walaupun memang itu tergantung Tuhan ya, mau kapan dia datang. Tapi kalau saya sih berharap lebih cepat, lebih baik malam gitu ya, makin cepat memang benar makin baik. Tapi kalau misalnya belum datang pun jangan berpikir wah dari dulu begitu nggak datang. Kita seperti jadi terlena ya, tersantai ya, itu pun terserah juga. Cuma kalau saya sih berpikirnya apa yang sedang terjadi saat ini itu Alkitab benar, itu sesuai dengan firman Tuhan. Manusia juga kasihnya juga makin dingin ya, kasih kepada sesama manusia dan juga kasih kepada Tuhan. Tapi kalau itu memang manusia duniawi atau orang-orang yang belum di dalam Tuhan, ya kita yang sudah di dalam Tuhan jangan seperti itu gitu. Jadi ya tadi kan sudah dibilang makin giat lah, kan hari sebentar lagi akan malam ya. Itu artinya ya udah nggak bisa kerja lagi kalau udah selesai ya. Kalau udah Tuhan udah datang kan, kalau memang kita diangkat ya selesai. Tapi kalau memang kita ketinggalan ya itu tribulasi ya, masa kesusahan besar. Jadi ya prediksi sih nggak lama lagi lah Pak Cahyo ya. Saya harap sih juga jangan lama-lama lah, malam mana kalau boleh ya, supaya beres semua gitu. Oke Pak, itu aja, makasih. Makasih Pak Evan tambahannya. Jadi nggak ada yang nanya lagi ya, ini juga ada jam 9. Terakhir saya kasih kesempatan terakhir, nggak ada ya, biar saya tutup. Satu Pak Cahyo. Ya, iya Pak Tambunan. Ayat yang dikutip Evan tadi ya mengenai waktu saat, tidak ada kata di sini anak pun tidak tahu. Tidak.
Dia pakai kata anak di sini. Kalau kita teruskan kalimat ke bawahnya kan, dia mengatakan, dia mengaku dirinya anak manusia ya. Nah, saksi Jehovah ambil ayat ini, dia sendiri nggak tahu. Karena dia nggak tahu, dia bukan Tuhan. Nah, itu alasan mereka tidak percaya Tritunggal. Tapi sebenarnya Yesus mengatakan anak tidak tahu sebagai manusia. Sekarang pasti dia tahu. Apa dia mau datang. Demikian, tapi kalau kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9 tadi, sebenarnya bukan lalai ya, mengharapkan banyak orang yang bertobat dan selamat. Karena itu kehendak Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak Pak Tambunan untuk ajarannya Pak Tambunan. Jadi Tambahan lagi Pak Cahyo, tambahan Ya. lagi sedikit lagi. Nah, masih yang di ayat yang saya kutip itu, memang kalau di dalam bahasa Indonesia dibilang, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tapi dalam bahasa Inggris, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Justru di dalam terjemah memang tidak disebut anak pun tidak gitu. Jadi itu memang ada bedanya antara bahasa Inggris King James sama terjemahan baru bahasa Indonesia gitu. Tapi intinya ya nggak lama lagi lah dia datang. Itu aja, makasih Pak Cahyo. Amin. Ya, nggak lama lagi Tuhan Yesus datang. Apakah kita sudah siap? Amin. Semoga semuanya diangkat, bukan semoga, pasti semuanya diangkat kalau percaya dalam nama Tuhan Yesus. Betul ya Pak Tambunan ya? Amin. Amin, amin, amin. Oke. Kita tutup ya Zoom kita pada malam hari ini. Semoga semakin menguatkan, semakin kita bertumbuh, semakin kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, semakin kita mempermuliakan nama Tuhan, semakin kita top, semakin kita keren gitu intinya ya. Oke, kita tutup Zoom kita pada malam hari ini. Saya minta tolong Amos. Iya Pak. Doain kita Amos. Apa? Ya Pak. Ya, silakan Mos. Doa penutup Mos. Baik, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih setiamu kepada kami. Di mana sampai saat ini Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami bersyukur itu semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Bapak kami bersyukur di mana pada malam hari ini Bapak kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah apapun yang sudah kami pelajari dari awal sampai akhirnya Bapak. Biarlah itu juga boleh memperingati kami, motivasi kami, menegur kami supaya kami juga boleh mempersiapkan hidup kami dengan baik dalam menantikan kedatangan-Mu ya Bapak. Kami mohon Bapak ampuni akan setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Baik itu dosa pikiran, perkataan maupun yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh benar-benar setia kepadamu ya Bapa. Kami juga bersyukur atas hamba-Mu yang sudah mengajari kami, Bapak Pendeta Tambunan ya Bapa. Kiranya dalam masa tuanya juga Bapa, Engkau yang terus berikan kesehatan, kuatan selalu kepadanya. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang ia konsumsi. Sehingga itu semua juga boleh mendatangkan berkat kesehatan bagi tubuh jasmaninya ya Bapak. Berkati dia juga Bapak, biarlah ia juga boleh tetap semangat setia dalam melayani jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Tambunan juga Bapak yang selalu menemani Bapak Tambunan. Biarlah Engkau juga terus kesehatan kepada hamba-Mu. Biarlah ia juga boleh tetap sehat, kuat, tetap semangat setia dalam melayani Engkau. Kami serahkan keluarga Bapak Pendeta Tambunan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang selalu melindungi mereka. Segala pergumulan apapun yang mereka gumulkan saat ini Bapak, biarlah Engkau yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami semua yang ikut Zoom pada malam hari ini ya Bapak, kami mohon biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan selalu kepada kami. Biarlah kami juga boleh tetap sehat, tetap semangat, setia dalam melayani Engkau. Kami mohon kiranya Engkau jauhkan kami dari penyakit COVID ini ya Bapak, sehingga kami juga boleh tetap sehat ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat ikut dalam Zoom meeting pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, apapun alasannya Bapak, biarlah Engkau yang berkati mereka, sehingga
di waktu-waktu yang akan datang, biarlah kami juga boleh bersama-sama belajar firman-Mu, sehingga kami juga boleh bertumbuh dan berakar dalam Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini juga Bapak, biarlah Engkau yang berkati mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu juga boleh mendatangkan berkat kesehatan bagi tubuh jasmani mereka, sehingga mereka juga boleh pulih, sehat, dan boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Bapak, jika Engkau kehendaki juga Bapak, COVID ini juga boleh cepat berlalu, sehingga kami juga boleh kembali melakukan pelayanan kami seperti biasanya, dan tetap setia dalam memberitakan Injil-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Sebentar juga Bapak, kami akan beristirahat, biarlah Engkau yang berkati kami dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami juga boleh beristirahat dengan baik, dan besok pun kami boleh menyambut hari yang baru dengan baik ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Amin ya. Oke, kita keluar dari persembunyian kita dulu semuanya. Kita mau foto-foto. Ingat, COVID nggak tahu sampai kapan. Kita juga nggak tahu kita kapan ketemu lagi. Jadi jangan salahin orang kalau pada nggak mau keluar untuk foto, untuk dilihat. Kita lupa. Gitu ya. Jadi semua kita keluar dulu biar kita masih ingat muka-mukanya masing-masing. Oke. Mana kita mana? Satu, dua, Oke, thank you. Acara bebas semuanya sekarang saling bersay hai. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Untuk kaum pria kapan ngopi? Ayo. Oke, Nia, makasih.